semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan jenis-jenis metode penelitian kualitatif. Jadi metode kualitatif ini terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama adalah fenomenologi, yang kedua adalah grounded theory, ketiga adalah etnografi, studi kasus, dan yang terakhir adalah naratif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang menunjukkan fenomena-fenomena konkret dan historis dari pemikiran manusia. Asumsi dasar dari metode fenomenologi ini adalah dunia secara alamiah bercorak sosial, dan suatu objek hanya bisa ditangkap dan dimengerti oleh subjeknya. Dan subjek itu adalah kita, manusia sendiri, dan objek adalah alam atau dunia ini. Nah, objek tidak bisa menunjukkan dirinya sendiri tanpa adanya subjek, tanpa adanya manusia. Jadi, dalam metode fenomenologi ini, realitas sebenarnya adalah realitas subjektif. Secara umum, fenomenologi terbagi lagi menjadi 3 bagian utama, yaitu fenomenologi klasik, fenomenologi partisipan, dan fenomenologi hermeneutik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 bagian umum dari fenomenologi. Yang pertama adalah fenomenologi klasik, di mana fenomenologi ini berupaya untuk mengembangkan suatu metode untuk menemukan kebenaran melalui pengalaman langsung. Dan yang kedua adalah fenomenologi persepsi, bisa dilihat namanya saja persepsi yang berartikan sudut pandang. Nah, di sini ini merupakan metode yang menunjukkan bahwa manusia bisa mempengaruhi dunia luar atau lingkungannya, dan lingkungan atau dunia luar juga bisa mempengaruhi kita sebagai manusia. Sekarang kita masuk ke metode fenomenologi hermeneutik, di mana metode ini hampir sama dengan metode fenomenologi persepsi. Namun, hanya saja fenomenologi hermeneutik ini dikembangkan menjadi yang lebih luas lagi dengan menerapkan penelitian secara lebih koferensif dalam komunikasi. Sebagaimana dengan metode penelitian kualitatif lainnya, adapun langkah-langkah pengumpulan data dari fenomenologi ini yaitu melakukan observasi, studi dokumen, dan juga melakukan wawancara. Sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu metode grounded theory, yang dimana pada dasarnya metode grounded theory ini adalah suatu metode yang mengembangkan sebuah teori. Metode grounded theory ini harus menghasilkan suatu konsep-konsep ataupun hipotesis yang nyata atau yang sesuai dengan data yang ada pada lapangan. Nah, analisis data dalam grounded theory ini bukan untuk memperkuat sebuah teori, melainkan untuk menghasilkan buah-buah teori yang substansif. Dan dalam metode grounded theory ini terdapat istilah coding, di mana itu adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis data. Di dalam coding terdapat pelabelan, pemilahan, pencatatan, dan pemantraan. Pelabelan mengacu pada suatu pemberian konsep pada peristiwa ataupun fenomena-fenomena yang nantinya akan dijadikan sasaran untuk analisis. Sedangkan pemilahan adalah suatu proses untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan urutannya dan pengelompokannya. Lalu pencatatan merupakan produk dari penulisan coding yang bersifat terbuka sebagai bahan refleksi dan abstraksi. Dan yang terakhir adalah pemantraan yang mengacu pada abstraksi ciri hubungan sistematisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang berkaitan dengan antropologi dan menjadi salah satu model penelitian yang mempelajari kultural yang
menyajikan pandangan hidup subjektif menjadi objektif, yang dikarangkan menjadi edukasi, generatif, aplikatif, dan kusturatif, dan enumeratif, dan subjektif, dan objektif. Dimensi indukatif dan deduktif menunjuk kepada teori. Dalam studi penelitian, edukatif merujuk pada data empirik dapat mendukung teori, sedangkan dedukatif sebaliknya aplikatif mencari epidemis agar hipotesinnya dapat diaplikasikan lebih luas, sedangkan generatif lebih mengarah pada penemuan konstruksi dan proposisi dengan menggunakan data sebagai. Di sini akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Adapun bentuk studi kasus yang berupa deskriptif dan eksploratory. Bentuk studi kasus dapat berupa deskriptif dan eksploratory. Studi kasus yang deskriptif bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita, atau eksploratif berarti mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan aspek dan argumentasi sebab akibat, tetapi intinya metode ini hendak menangkap arti yang mendalam dari suatu kasus. Metode ini biasanya mulai dengan membahas keunikan dari suatu kasus tertentu, jadi kasus tersebut harus unik dan sangat khusus serta memiliki arti yang sangat penting. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari teori-teori atau informasi tentang kasus yang sama dalam jurnal atau media akademis lainnya. Kemudian pengumpulan data baik melalui wawancara dan pembicara informal lainnya. Naratif adalah metode penelitian yang menggunakan narasi atau teks yang digunakan dalam konteks penyelidikan dalam suatu penelitian kualitatif. Hal ini dikhususkan pada cerita yang diberikan oleh seseorang. Metode ini dapat menjadi metode yang digunakan dalam pendekatan sebuah fenomena. Penelitian ini dalam pendekatan postmodern, orientasi organisasi, perspektif perkembangan manusia, psikologis, pendekatan sosiologis, bahkan naratif dalam penelitian kualitatif, misalnya menceritakan statistik sebuah peristiwa dalam pendekatan kualitatif. Kata metode kualitatif yakni teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan penganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik. Gejala atau isu tertentu dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilakukan secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Adapun jenis-jenis metode kualitatif yaitu fenomenologi, growth theory, etnografi, dan studi kasus, dan naratif. Fenomenologi adalah bagian dari metode kualitatif. Dasar teoritis metode ini adalah filsafat fenomenologi. Fenomenologi sebenarnya berarti membiarkan gejala-gejala yang disadari tersebut tampak sendiri. Grounded teori pada dasarnya merupakan metode umum untuk mengembangkan teori. Metode ini dijalankan dengan berbasis pengumpulan data dan analisis data. Etnografi merupakan salah satu metode penelitian yang lebih banyak berkaitan dengan antropologi, yang mempelajari
peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Studi kasus atau case study adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka ragam sumber informasi dan yang terakhir yaitu naratif. Penelitian naratif memiliki bentuk menggunakan berbagai praktik analitik dan berakar pada berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.